Perlu kalian ketahui bahwa channel ini mengandung banyak sekali unsur spoiler. Buat kalian yang tetap memaksa untuk menonton alur cerita ini, saya sarankan untuk segera mengambil bantal guling dan selimut, atur posisi kalian dengan senyaman mungkin, dan buat kalian jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar saya dapat membeli susu dan pampers anak saya. Oke guys, di awal scene film kita diperkenalkan oleh sesosok kakek-kakek yang sangat tua yang bernama Profesor Dumbledore. Dia adalah seorang kepala sekolah dari sekolahan sihir yang sangat terkenal di Kalimantan. Tak lama kemudian, scene menunjukkan seekor kucing yang akan berubah wujud menjadi sesosok wanita yang sangat tuir. Ia adalah teman Dumbledore yang bernama Profesor McGonagall atau kita sebut saja dengan Nyonya Gonda. Dan tak lama kemudian ada seorang yang membawa sepeda motor dari atas langit. Dia adalah Hagrid. Hagrid ini adalah seorang penjaga kunci dan juga tanah di sekolahan sihir Hogwarts. Dia ditugaskan oleh Dumbledore untuk mengantarkan bayi Potter. Jadi kedua orang tua Harry Potter ini sudahlah meninggal karena dibunuh oleh penyihir. Dumbledore menitipkan bayi Harry Potter kepada keluarga Muggle Dursley yang masih menjadi saudara kedua orang tuanya. Dan dia akan diambil kembali oleh Dumbledore ketika sudah siap dan untuk disekolahkan ke Hogwarts. Muggle ini adalah sebutan bagi orang biasa yang tak memiliki sihir. Lalu, scene menunjukkan di mana Harry Potter sudah tumbuh dewasa. Ketika sedang tidur, ia tiba-tiba dibangunkan oleh sepupunya dengan secara sopan. Goblok cuk. Memang sepupunya yang satu ini tidaklah punya otak sama sekali. Dia bernama Dudley, kita sebut saja dengan Bagong. Dan ini adalah kedua orang tua dari si Bagong yang bernama Bude Petunia dan juga Pak D. Vernon. Jadi kamar Harry Potter ini terletak di bawah tangga yang berukuran 3x4 cm. Bisa kalian lihat bahwa sesungguhnya keluarga ini sangatlah membagongkan. Kemudian keluarga yang membagongkan ini ingin pergi ke kebun binatang dan juga mengajak Mas Harry dengan syarat tidak boleh macam-macam saat di sana. Saat tiba di kandang reptil, keluarga Bagong ini berhenti untuk melihat sebuah ular di dalam kantong, di dalam kandang. Melihat ular itu hanya terdiam saja, si Bagong pun coba untuk menggedor-gedor kandangnya agar si ular itu terbangun. Mas Harry pun bilang ke Bagong bahwa ular itu sedang tidur. Merasa bosan, si Bagong pun akhirnya meninggalkan kandang ular itu. Ketika sedang asik mengobrol sendiri, ternyata ular itu bisa memahami omongan dari Mas Harry. Dan Mas Harry pun sadar bahwa dia bisa berbicara dengan ular. Tak lama kemudian, Bagong yang melihat ular itu sedang bangun, akhirnya dia berlari menuju kandang ular itu kembali sambil mendorong Mas Harry. Merasa kesal dengan melihat ulah si Bagong, Mas Harry pun tak sengaja menggunakan sihirnya dengan menghilangkan kaca pembatas ular itu hingga si Bagong pun masuk terjebur di dalam kandang ular. Melihat hal itu, Mas Harry pun sangatlah senang. Dan tak lama kemudian, ular itu keluar dari kandang melewati si Bagong tanpa memakannya. Ular itu menghampiri Mas Harry untuk mengucapkan terima kasih banyak dan segera bergegas pergi keluar kebun binatang untuk mencari cinta sejatinya. Lalu, si Bagong yang terjebur tadi mencoba untuk keluar dari kandang. Tapi naas, kaca pembatas yang hilang tadi nampak muncul kembali. Sehingga dia terkurung di kandang dan Pak D. Bude pun histeris saat melihatnya. Saat tiba sampai di rumah, Mas Harry pun dimarahin oleh Pak D. Dan dikurung di dalam kamarnya yang berukuran 3x4 cm. Di keesokan harinya ada sebuah burung yang mirip hantu yang telah mengantarkan beberapa surat yang salah satunya untuk Mas Harry Potter. Kemudian Mas Harry pergi kembali untuk memberikan suratnya kepada Pak D. Ketika Mas Harry ingin membaca suratnya, tiba-tiba si Bagong merebut surat tersebut dan memberikannya kepada si Pak D. Tak terima Mas Harry mendapatkan surat, Pak D pun menyitanya. Meskipun disita, burung-burung itu tetap mengirimkan surat ke rumahnya Pak D. Dan Pak D pun dibuat mangkel karena oleh surat-surat itu. Sampai-sampai lubang surat yang ada di pintu itu disegel oleh Pak D. Hari demi hari surat pun banyak yang berdatangan.
Pak D pun sangat bingung sampai-sampai surat itu dibakarnya. Ketika sedang membakar surat, Pak D pun sangat senang melihat si Harry karena tidak ada surat untuknya hari ini. Meskipun semua hal sudah dilakukan oleh Pak D, akan tetapi surat-surat itu terus-menerus bermunculan hingga masuk ke dalam cerobong asap rumah Pak D. Akan tetapi Mas Harry tetap tidak diperbolehkan untuk mengambil suratnya. Dibuat stres karena surat, Pak D pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang sangat jauh. Di saat malam hari, yang lain sudah tidur, Mas Heru pun asik merayakan ulang tahunnya yang ke-11. Lagi asik menggambar, tiba-tiba ada Hagrid yang masuk dengan menjebol pintu rumah Pak D. Hagrid pun tak percaya bahwa Harry Potter sekarang sudah tumbuh dewasa. Lalu Hagrid memberikan kue tart sebagai ucapan ulang tahun untuk Mas Harry. Hagrid menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang penjaga sekolahan sihir di Hogwarts. Hagrid juga menjelaskan bahwa Mas Harry memiliki kekuatan sihir yang hebat. Hagrid juga memberikan surat bahwa dia diterima di sekolahan sihir Hogwarts. Akan tetapi di sisi lain, Pak D dan Mbok D-nya ini tidak mau mengizinkan Harry Potter untuk sekolah sihir di Hogwarts. Hagrid pun tetap memaksa karena sejak lahir Mas Harry sudah terdaftar di sekolahan sihir ternama yaitu Hogwarts di bawah bimbingan kepala sekolah Dumbledore. Melihat si Bagong yang sedang asik makan rezeki orang, akhirnya Hagrid pun menyihir pantat si Bagong yang tumbuh ekor seperti tikus. Anjim. Si Bagong. Di keesokan hari di sebuah kereta, mereka berdua membahas keperluan Mas Harry untuk sekolah di Hogwarts. Ketika mereka sampai di London, mereka akan membeli sebuah seragam, tongkat, dan juga manuk-manukan. Lalu tibalah mereka berdua di sebuah bar tua yang merupakan jalan rahasia menuju pertokoan. Di sini, Mas Harry sangatlah dikenal oleh semua kalangan penyihir atas tragedi yang menimpa keluarganya dulu, termasuk dia yang satu-satunya masih selamat. Lalu Hagrid memperkenalkan Profesor Quirrell kepada Mas Harry yang mengajar pertahanan ilmu hitam. Lalu mereka berdua pergi ke ruang. Dengan sentuhan payung magic Hagrid, tembok batu bata itu akhirnya membuka seperti pintu rahasia yang ada di film-film. Akhirnya mereka berdua pun sampai di Diagon Alley. Di sini adalah tempat untuk membeli semua keperluan menyihir. Bila mana kalian tertarik dan juga minat untuk membeli peralatan sihir seperti Harry Potter, maka saya akan mencantumkannya di description. Di tengah jalan ada seorang anak-anak yang sedang melihat sapu lidi Nimbus yang berharga 2000-an. Sebelum mereka belanja, mereka berdua akan pergi ke banknya para penyihir yaitu Bank BJA atau Gringotts. Pekerja di bank ini kebanyakan adalah seorang tuyul atau goblin. Jadi goblin ini adalah orang yang sangat pintar tetapi tidak bersahabat. Bila mana kalian memiliki teman yang sangat pintar dan tidak bersahabat, maka panggillah dia goblin. Lanjut, jadi di sini Hagrid ingin mengambilkan uangnya si Mas Harry dan juga mengambil titipan Profesor Dumbledore. Akhirnya tibalah di sebuah berangkasnya Mas Harry Potter. Berangkas ini sangatlah aman, bahkan babi ngepet pun tak bisa masuk. Tak disangka bahwa uang si Harry Potter ini sangatlah banyak, tak seperti uang si Rafathar. Lanjut ke berangkas Dumbledore yang dibuka dengan sebuah jari. Di situ terdapat sebuah bungkusan yang tak tahu apa isinya. Ingin beli tongkat sihir seperti Pak Tarno, akhirnya Mas Harry pun memutuskan untuk ke toko Ollivander. Ketika Mas Harry masuk toko, dia dikejutkan oleh sesosok Albert Einstein. Pemilik toko ini memang sengaja menunggu kedatangan Mas Harry. Lalu si pemilik toko mencarikan sebuah tongkat sihir yang cocok buat Mas Harry. Ketika ingin ting 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 ting, ono bubur lewat. Oke, maaf. Ketika Mas Harry ingin mencoba tongkat sihir tersebut, bukannya muncul kelinci, malah tongkat itu mengacaukan isi toko. Lalu Mas Harry pun mengembalikan tongkat itu tadi dan dicarikannya pengganti tongkat yang lain. Sayang sekali tongkat yang kedua ini sama seperti tadi masih belum cocok buat Mas Harry. Akhirnya si pemilik toko pun mengambilkan tongkat yang istimewa di toko tersebut, yaitu yang terbuat dari selai burung ponik. Dan tongkat itu pun cocok dengan Mas Harry. Hagrid pun datang dengan membawa burung hantu untuk hadiah ulang tahun Mas Harry. Ketika mereka sedang makan, Mas Harry menanyakan kepada Hagrid tentang masa lalunya. Hagrid pun menjelaskan tak semua teman itu baik, maksud saya penyihir, melainkan ada juga yang jahat seperti Voldemort. Jadi pada saat masa gelap, penyihir jahat Voldemort ini mengumpulkan banyak sekali pengikut untuk menuju ke jalan yang sesat.
dan yang menentangnya akan binasa dibunuh olehnya, termasuk kedua orang tua Mas Harry ini. Tak ada pun yang tersisa kecuali Mas Harry. Dan bekas luka yang ada di dahi Mas Harry bukanlah bekas luka biasa, melainkan itu adalah codet kutukan. Oke, lanjut. Kemudian Hagrid pun mengantarkan Mas Harry pergi ke stasiun Senen. Akan tetapi Hagrid tidak bisa mengantarkan Mas Harry. Kereta Mas Harry ini berada di peron yang bernomor 93/4. Dan keberangkatan keretanya kurang 10 menit lagi. Setelah ditelusuri, dicari, dan ditanyakan kepada seorang petugas, peron ini tidak ada. Lalu kemudian Mas Harry mendengar seseorang yang akan pergi menuju ke peron 93/4. Lalu dia mengikuti keluarga tersebut. Tak disangka Mas Harry pun melihat seseorang yang telah menembus tembok antara peron 9 dan juga 10. Malu bertanya sesat di jalan. Maka dari itu Mas Harry pun menanyakan kepada ibu-ibu itu apakah itu emang peron 93/4. Memang benar, itu adalah jalan menuju peron 93/4. Akhirnya Mas Harry pun mencoba menerobos masuk ke dalamnya. Setelah masuk ke dalam, Mas Harry pun sangat terkesan karena di sana ada kereta Thomas. Bukan hanya itu, Mas Harry pun terkejut memang adanya peron 93/4 dengan tujuan Hogwarts. Tak lama kemudian, kereta Thomas pun pergi berangkat menuju tujuan utama yaitu sekolahan Hogwarts. Di tengah perjalanan savana, Mas Harry didatangi oleh orang yang bernama Ron. Dan Ron berasal dari keluarga Weasley, yang dimana Weasley ini adalah keluarga yang sederhana hidupnya. Dengan hanya membawa bekal dari rumah yang diberi oleh ibunya, akhirnya si Mas Ron ini ditraktir oleh Mas Harry untuk jajan sepuasnya di kereta. Tak lama kemudian datang seorang gadis yang bernama Hermione. Hermione berasal dari keluarga Granger yang berada di Hero Mobile Legends. Di dalam 3 persahabatan ini, hanya Hermione lah saja yang sangat pintar dan juga cerdas dalam menggunakan mantra sihir. Akhirnya Mas Harry pun sampai juga di Hogwarts pada malam hari. Tanpa menunggu lama, Hagrid langsung datang untuk menjemput mereka semua dan mengantarkan mereka ke sekolahan Hogwarts dengan menggunakan perahu kertas. Sungguh indah pemandangan Hogwarts. Ketika sudah sampai di Hogwarts, para murid-murid sihir yang baru ini disambut hangat oleh Nyonya Gondal dan diucapkan selamat datang di Hogwarts dan selamat berbelanja. Sebelum memasuki asrama, anak-anak ini diseleksi dulu oleh topi seleksi. Di sini asrama akan dibagi menjadi 4 kelompok yaitu Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan Slytherin. Sebelum melakukan seleksi, para anak-anak ini diberitahu oleh Dumbledore bahwa dilarang untuk memasuki hutan terlarang. Oke, lanjut. Yang pertama melakukan seleksi topi ini adalah Hermione. Dan Hermione Granger masuk ke klan Gryffindor. Selanjutnya yang melakukan seleksi adalah Malfoy. Jadi Malfoy ini adalah bocah yang licik, sifatnya seperti si Bagong. Dia masuk ke klan Slytherin karena keluarganya juga termasuk klan Slytherin. Dan selanjutnya yang dipanggil adalah Ronald Weasley, yang dimana keluarga Weasley ini pasti masuk Gryffindor. Akhirnya yang ditunggu-tunggu Mas Harry Potter. Di sini topi seleksi sangat bingung untuk menaruhnya. Akan tetapi Mas Harry sungguh percaya bahwa dirinya masuk ke Gryffindor. Para siswa Gryffindor sangatlah senang karena yang masuk adalah Mas Harry Potter. Tiba saatnya jam makan malam. Semua siswa langsung menyantap makanan yang ada di atas meja, seperti makan nasi padang. Setelah makan, semua siswa akan kembali ke asramanya masing-masing diantarkan oleh senior. Dan juga di sana terlihat banyak tangga yang bergerak secara berubah-ubah. Sayang sekali tangga di Hogwarts tidak seperti eksakator, eskalator, eksekutor, ekstakator, eskalator. Oke, lanjut. Lalu kemudian Mas Harry dan teman-teman memasuki asrama mereka, yang dimana asrama ini terdapat ruangan perempuan dan juga laki-laki. Di keesokan harinya merupakan kegiatan belajar yang pertama di Hogwarts. Akan tetapi sayangnya Mas Harry dan Ronald telat dalam mengikuti pelajaran Nyonya McGonagall. Meskipun telat, Nyonya Gondal pun memaafkan mereka berdua. Kemudian Mas Harry pun mengikuti pelajaran yang kedua. Pelajaran kali ini adalah pelajaran tentang ramuan dalam dunia sihir. Di dalam pelajaran ramuan sihir kali ini,
diajari langsung oleh Profesor Snape. Dia merupakan kepala asrama dari Slytherin. Bukan hanya mengajar ramuan, Profesor Snape juga ingin sekali mengajar pertahanan ilmu hitam. Karena memiliki kenangan lama terhadap keluarga Mas Harry, sifatnya terhadap Mas Harry sangatlah menjengkelkan. Setelah selesai mengikuti pelajaran Profesor Snape, mereka semua kembali ke aula untuk menyambungkan wifi. Dan tak lama kemudian ada burung hantu yang mengirimkan paket. Kecuali Mas Harry tak dapat paket satupun. Tak ingin bersedih mendapatkan paket, Mas Harry pun meminjam koran si Ron. Mereka melihat beberapa orang telah merampok di Gringotts. Setelah cukup lama menebeng wifi di aula, akhirnya Mas Harry dan teman-teman mengikuti pelajaran untuk terbang dengan menggunakan sapu sihir. Dan perkenalkan, ini adalah saudara dari Kapten Vincent yang bernama Madam Hodge. Beliau adalah seorang guru yang mengajar penerbangan di Hogwarts. Dan akhirnya yang berhasil terbang adalah Mr. Longbottom. Meskipun dia bisa terbang, tapi naas, dia tidak bisa mengontrol sapunya dan berakhir jatuh ke tanah. Pada saat jatuh, Malfoy mengambil remember-nya Mr. Bottom. Mas Harry pun tak terima dan ingin merebut kembali dari Malfoy. Akan tetapi, si Malfoy ingin melihat kekuatan Mas Harry dalam menerbangkan sapunya. Lalu dilemparkan remember tersebut oleh Malfoy ke atap sekolah. Dan dengan sigap, Mas Harry pun langsung menangkap dan aksinya tersebut dilihat oleh Nyonya Gondal. Teman-teman Mas Harry pun juga sangat bangga dengan aksinya tersebut. Tak lama kemudian, Nyonya Gondal datang dan mengajak Mas Harry untuk menemui Oliver Wood untuk menjadikan Mas Harry sebagai Seeker di dalam tim Gryffindor. Mas Harry sangat senang karena dia adalah siswa tahun pertama yang menjadi Seeker di permainan Quidditch. Dan juga Mas Harry sangat semangat karena dia mengetahui bahwa ayahnya juga seorang Seeker. Ketika Mas Harry dan dua sahabatnya ingin pergi ke asrama Gryffindor, tiba-tiba tangga yang mereka lewati berubah arah dan mereka memasuki area terlarang yang berada di lantai 3. Tak lama kemudian datang kucing si penjaga. Mereka pun bertiga langsung lari karena ketakutan ketahuan oleh penjaga. Pada akhirnya mereka memasuki ruangan terkunci yang berhasil dibuka oleh Hermione. Akan tetapi di ruangan tersebut terdapat anjing besar yang berkepala 3. Takut dimangsa oleh anjing tersebut, mereka bertiga pun langsung pergi keluar meninggalkan ruangan itu dan pergi menuju ke asrama Gryffindor. Pada keesokan harinya, Mas Harry berlatih bermain Quidditch bersama Oliver Wood. Di dalam permainan Quidditch ini terdapat 3 bola yang dinamakan Quaffle. Di dalam satu tim memiliki 7 orang yang terdapat dari 3 chaser sebagai pembawa Quaffle dan bertugas memasukkannya ke dalam gawang. 2 beater tugasnya yaitu memukul Quaffle, 1 kiper yang menjaga gawang, dan 1 seeker yang bertugas untuk mengambil golden snitch dan pemilik skor yang paling tinggi. Pada malam hari, seluruh siswa Hogwarts merayakan acara Halloween bersama-sama kecuali Hermione. Dia sedang menangis sendirian di kamar mandi. Tak lama kemudian datang Profesor Quirrell yang menyampaikan bahwa ada sebuah troll yang masuk dungeon. Dengan mendengar berita tersebut, para siswa menjadi ketakutan dan berhamburan. Ketika ingin pergi ke asrama, Mas Harry dan Ron memutuskan untuk menjemput Hermione yang berada di toilet wanita. Akan tetapi, troll yang berada di dungeon pergi menuju ke toilet wanita. Tak sadar ada troll, Hermione sangat ketakutan di situ. Lalu dia memutuskan untuk masuk ke dalam toilet dan bersembunyi. Datanglah Mas Harry dan juga Ron untuk membantu menyelamatkan Hermione di dalam toilet wanita. Dengan kekuatan sihir penuh Mas Harry, akhirnya Mas Harry menancapkan sebuah tongkat sihir ke dalam hidung troll. Dengan rasa geli-geli sedap di hidungnya, si troll pun langsung marah dan memontang-mantingkan Mas Harry. Si Ron pun tak tinggal diam, dia langsung melayangkan tongkat si troll untuk dijatuhkan di atas kepalanya dan langsung pingsan seketika. Para 3 bocil ini akhirnya merasa senang karena sudah bisa melawan si troll dengan sihirnya. Tak lama kemudian datanglah Nyonya Gondal dan profesor lainnya.
Tak ingin Mas Harry dan juga si Ron disalahkan, akhirnya Hermione memutuskan bahwa itu semua adalah perbuatan dari dirinya sendiri. Melihat kaki Profesor Snape yang terluka dan juga berdarah, Mas Harry merasa mencurigai Profesor Snape bahwa semua ini adalah ulah dari Profesor Snape. Dan semua pun merasa senang bahwa ketiga bocil ini bisa melawan troll gunung dewasa. Oke guys, cukup sekian, saya akan melanjutkan film Harry Potter yang pertama ini di part kedua karena durasi yang sangat panjang sekali sepanjang cintaku padanya. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe channel ini dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian.